Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Edukes Official Podcastnya SMA Karangarum. Nah teman-teman, ini adalah episode pertama kami di tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Cindy Ananda Sahara. Saya Nadia Nulatskia. Kami selaku MC di podcast pertama kita kali ini. Nah teman-teman, di podcast kali ini kita sudah mengundang narasumber dan yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dengan masa jabatan periode 2025-2026. Silakan Akang Teteh memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Denis Alif Saputra. Saya sebagai Ketua OSIS masa jabatan 2025-2026 dari kelas 11 IPA. Dan perkenalkan, saya Vika Aulia, Wakil Ketua OSIS SMA Karangarum periode 2025 dan 2026 dari kelas 11 IPS. Kang Teteh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatannya di sekolah? Cukup sibuk sebenarnya karena akan mempersiapkan untuk bulan puasa seperti Smart Trend. Nah, Akang dan Teteh ini kan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Apa sih yang menjadi motivasi Akang dan Teteh untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Motivasi saya sederhana, saya ingin berperan aktif dalam memajukan sekolah. Saya melihat banyak potensi, bakat minat dari siswa-siswi SMA Karangarum. Saya sebagai ketua OSIS akan menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat dari siswa dan siswi tersebut. Nah, kalau saya kan kebetulan motivasinya juga berhubungannya dengan motivasinya Kang Denis. Saya mah lebih ke aspirasi siswa. Jadi ketika ada siswa yang memiliki potensi, maka akan saya salurkan gitu lewat OSIS langsung ke sekolah begitu. Bagaimana cara Akang Teteh dapat berkomunikasi dengan siswa, guru dan staf di sekolah? Jadi biar apa sih, ke teman gimana, ke siswa gimana, ke guru, ke staf lainnya harus gimana cara berkomunikasinya? Saya berkomunikasi dengan cara terbuka dan menghargai. Terhadap siswa dan siswi, saya lebih sering meluangkan waktu istirahat saya untuk berkomunikasi dengan mereka agar komunikasi saya tidak terputus dengan mereka. Sedangkan dengan guru atau staf sekolah, saya lebih cara dengan menghargai sopan santun saya dan sering berkoordinasi agar perjalanan OSIS dapat berjalan dengan lancar. Di dalam organisasi itu kan suka ada perbedaan pendapat sama konflik-konflik yang lainnya. Bagaimana sih cara Akang sama Teteh nyatuin pendapat itu jadi solusi? Menurut saya, konflik dalam organisasi itu adalah suatu hal yang wajar. Jika anggota saya ada yang mengalami konflik bersama anggota OSIS juga, saya akan melakukan evaluasi agar konflik tersebut terselesaikan. Nah, keputusan yang terbaik itu adalah keputusan kebersamaan. Jadi tidak memihak ke salah satu yang benar maupun yang salah. Apa saja program yang akan direalisasikan selama masa jabatan? Kalau OSIS kan lebih ke minat dan bakatnya siswa ya. Yang intinya mah kalau misalnya kita mah untuk menyalurkan gitu sih minat dan bakat siswa itu lewat kegiatan porak dan bulan bahasa. Keduanya itu pasti ada insya Allah. Terus selanjutnya paling kita ada sanlat dan beberapa kegiatan lainnya, CPD dan lain sebagainya lah. Ya, contohnya kayak insya Allah juga OSIS akan berkolaborasi dengan PMI Kota Bandung. Nah, di PMI itu akan terlaksanakannya pada waktu CPD. Bagaimana sudut pandang Akang dan Teteh kalau ada siswa atau siswi yang berasumsi bahwa OSIS itu hanya dipandang sebelah mata oleh sekolah? Saya tidak terlalu peduli pendapat mereka karena yang merasakan kebahagiaan, kesenangan dari sebuah event yang telah berjalan lancar adalah saya bersama teman-teman saya yang telah berhasil gitu dalam suatu event tersebut. Jadi kalau misalnya ada pandangan kayak gitu mah, saya mah sebenarnya personalnya mah kayak ya udah kurang peduli aja. Tapi kalau bisa mah kita dari kita sendiri tuh mengubah gitu. Pertama dengan bisa dari isi eventnya bisa lebih seru atau gimana gitu. Ada nggak sih program yang berbeda dari tahun lalu?
Ada, tapi itu gak terlalu berbeda ya dari tahun sebelumnya. Itu programnya namanya broadcast, tapi itu belum terlaksana konsisten di tahun sebelumnya gitu. Jadi mau kita laksanain di tahun sekarang, insya Allah akan segera terlaksana. Oke nih Akang Teteh, ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan dan kesan untuk seluruh anggota OSIS SMA Karangarum? Pesan dan kesan saya menjadi lebih baik, lebih kompak, solid, dan merealisasikan proyek dengan bersama-sama. Kalau dari saya terus excited aja sama berbagai program yang akan kita laksanain gitu, karena kalau misalnya kalian excited, insya Allah dari siswa dan guru-gurunya juga pasti ikut serta gitu, ikut mendukung. Nah itu dia tadi pembahasan dari Akang Teteh, Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Nah jadi di OSIS itu banyak sekali program dan bagaimana motivasi mereka, cara mereka merealisasikan proyek-proyeknya di kehidupan sehari-hari, cara mereka berkomunikasi, dan juga hal-hal menarik lainnya. Terima kasih Akang Teteh sudah berkenan lagi dan sudah membagikan informasinya tentang OSIS. Sama-sama, terima kasih kembali juga telah mengundang kami ke acara podcast pada kali ini. Nah terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mau menonton episode pertama di podcast pertama kita di 2026. Terus pantengin ya channel kita di podcast SMA Karangarum. See you di next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.